Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Amanda dengan NIM 203200268. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Kurikulum yang diampu oleh Ibu Yuliana Afifah MPD. Di sini saya sebagai reviewer jurnal yang berjudul Kurikulum dan Pendidikan Merdeka Belajar menurut Perspektif Humanis Arthur Wekams. Adapun jurnal yang ingin saya bahas ini termasuk ke dalam golongan jurnal pendidikan dengan volume 10 nomor 2 yang diterbitkan pada tahun 2022 yang ditulis oleh M. Iqbal dan kawan-kawan. Sesuai dengan judul jurnal ini membahas tentang konsep merdeka belajar dari perspektif humanis Arthur Wekams. Yang kedua tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang ketiga membahas tentang konsep merdeka belajar dari perspektif progresivisme dan humanisme, serta kesesuaian dengan kemerdekaan pendidikan dan fleksibilitas lembaga pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam jurnal ini, yaitu untuk mengisi ruang dalam studi perbandingan perspektif antara perspektif progresivisme dan humanisme, yaitu tentang membahas isu-isu terbaru mengenai konsep merdeka belajar. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini sesuai dengan judul jurnal, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar dengan perbandingan antara perspektif progresivisme yang telah dikaji sebelumnya dan perspektif humanisme milik Arthur Wekams. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi perbandingan untuk melihat kurikulum merdeka belajar dari perspektif progresivisme dan humanisme menurut Arthur Wekams, dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini, yang pertama membahas tentang definisi pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang secara aktif. Selain itu, hasil penelitian dalam jurnal ini juga membandingkan pandangan merdeka belajar dalam perspektif progresivisme dan humanisme dan menyoroti perbedaan dalam cara melihat siswa sebagai bagian dari sosial, yaitu progresivisme, dan sebagian manusia utuh yang individualis atau disebut dengan humanisme. Adapun kelebihan dari penelitian dalam jurnal ini, yaitu kelebihan menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan untuk mendalami pemahaman tentang kurikulum merdeka belajar dari perspektif progresivisme dan humanisme secara mendalam. Selain itu, pendekatan studi perbandingan antara kedua perspektif tersebut memberikan wawasan yang komprehensif tentang konsep pendidikan yang diusung. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam mengisi ruang dalam studi perbandingan perspektif pendidikan serta membahas isu-isu terbaru mengenai merdeka belajar. Jadi jurnal ini membahas tentang isu-isu terkini yang membandingkan antara dua perspektif, yaitu perspektif progresivisme dan humanisme menurut Arthur Wekams, yang kemudian dapat diimplementasikan kepada para pembaca dan para pembaca dapat melihat referensi-referensi dan sudut pandang yang berbeda antara dua perspektif ini. Mengapa jurnal ini sangat tertarik untuk saya review? Karena jurnal ini membahas tentang konsep merdeka belajar, yang mana kita sama-sama ketahui merdeka belajar adalah suatu kegiatan yang telah dirancang pada masa kini untuk diterapkan di dalam lembaga pendidikan oleh tenaga pendidik yang disalurkan kepada peserta didik yang dikelola secara kreatif, inovatif, dan produktif. Selain itu, jurnal ini sangat relevan dengan upaya pemerintahan Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui implementasi kurikulum yang baru. Dengan membahas isu-isu terkini mengenai merdeka belajar, jurnal ini juga memberikan kontribusi dalam pemikiran dan diskusi mengenai pendidikan di Indonesia. Adapun yang menjadi kekurangan dalam jurnal ini, menurut saya tidak banyak. Mungkin dari segi referensi yang diambil oleh penulis itu terlalu sedikit. Karena apa? Karena menurut saya pribadi referensi itu harus banyak, karena dengan referensi dan sudut pandang yang berbeda-beda itu dapat membuat para pembaca menjadi luas wawasannya mengenai jurnal yang dibahas, mengenai konsep yang dibahas dalam jurnal tersebut. Nah, adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini,
yaitu Merdeka Belajar adalah suatu kegiatan atau proses yang telah diterapkan di dalam pendidikan Indonesia yang dapat meningkatkan produktivitas atau kualitas pendidikan Indonesia yang mengeluarkan peserta didik dengan mutu-mutu lulusan yang terbaik. Karena apa? Menurut saya pribadi, Merdeka Belajar merupakan suatu kreativitas yang disalurkan dari tenaga pendidik ke peserta didik untuk menyampaikan materi-materi yang kreatif, inovatif, dan produktif, sehingga peserta didik dapat menerima materi yang diberikan oleh peserta didik secara mendalam dan secara aktif. Kemudian dalam jurnal ini membedakan antara dua sudut pandang, yaitu menurut sudut pandang progresivisme dan humanisme Arthur Wickham's. Itu menjadikan pembangunan dan wawasan yang cukup luas untuk para pembaca. Karena apa? Karena dengan perbedaan sudut pandang tersebut kita dapat menyatukan isu-isu dan menerapkan dan mengimplementasikan konsep dalam jurnal ini secara mendalam dan meluas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.